Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini, hari apa mas? Jumat, tanggal bulan Qamariyah. Man ya'rif nahnu fi tarikh min syahr Qamariyah. Kaum muslimin punya kalender sendiri, ya. Kalau Masehi itu punya orang non-muslim. Kita kaum muslimin punya kalender Hijriah. Man ya'rif lahu hadiyah. Tanggal berapa sekarang bulan Qamariyah? Man? Siapa? Tanggal berapa mas? Gak ada yang tahu? Yang mau jawab angkat tangan. Yang di belakang? Fatih, tanggal berapa Fatih? Tanggal? Kita sudah di pertengahan dari bulan Syawal. Kita sekarang di bulan Jumada Al-Akhir atau Jumada Al-Akhir. Tanggal 17. Tanggal 17. Baik. Alhamdulillah, sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima hingga hari ini? Tidak ada yang tahu. Ya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun setiap kita ingin menghitung nikmat tersebut, tidak akan ada yang mampu.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, kalian niscaya tidak akan mampu. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mensyukuri nikmat ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap kita sebagai seorang muslim wajib mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini kalau kita bisa menghafal satu hadis, maka syukuri itu. Hari ini kalau kita hanya bisa menghafal 2 atau 3 mufradat, antum syukuri. Karena apa? Kalau antum syukuri itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah mufradat yang antum hafal. Allah Subhanahu wa taala akan menambah hadis yang antum hafal. Ikhwani fi din, rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar jangan sampai kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau antum mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau antum kufur, kalau kita mengingkari nikmat anugerah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala majelis kita ini termasuk majelis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Kecuali akan turun ketenangan kepada kita semua. Wa hafathumul malaikah, para malaikat akan menaungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan termasuk juga kita semua termasuk orang-orang yang disebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, rahimani rahimakumullah. Tema yang insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini sungguhnya tema yang pernah saya sampaikan di sini. Cuma ketika itu hanya kelas 7, ya. Supaya manfaatnya antum bisa juga dapatkan bagi yang baru datang, maka insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita akan memurojaah kembali tema tersebut. Kaum muslimin, ikhwani rahimani rahimakumullah. Saya ingin ingatkan pada saya pribadi dan kita semua tentang pentingnya niat, tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, termasuk dalam hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kita, tampang-tampang kita, tidak melihat badan kita. Yang dilihat hanyalah apa? Ila qulubikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan amal perbuatan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang hadir di majelis ini masih dalam keadaan terpaksa. Kalau ternyata masih ada di antara kita yang memiliki atau yang merasa terpaksa hadir duduk di majelis ini, maka segera perbaharui niat-niat kita. Karena dengan niat yang baik, insya Allah taala kita akan mendapatkan keberkahan dari majelis ini.
Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Baik dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, man yadhkur, siapa yang bisa menyebutkan? Ini karena banyak, kita bagi blok-bloknya deh ya. Pertama bloknya tengahnya, antara tiang ini sampai tiang ini. Man yadhkur, siapa yang bisa menyebutkan satu dalil dari Al-Quran tentang keutamaan ini? Arah semua. Oke, kita pindah ke sini. Blok sini. Abdal. Tujib atau la tujib? Oke, ada ya. Nah, barakallahu fiik. Walaka hadiah. Ta'khudhu al-an atau ta'khudhu ba'da al-muhadarah? Baik, ba'da al-muhadarah. Ayat yang disampaikan tadi jelas. Ya, perhatikan ayat yang dibaca tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, para santri sekalian, kalau antum berilmu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat antum. Tidak hanya di dunia ini, tetapi nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Kemudian disebutkan dalam salah satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang mempelajari ilmu syar'i akan dimudahkan baginya jalan menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar ilmu syar'i, Allah akan mudahkan untuk dirinya meniti jalan surga. Man yadhkur al-hadis? Azrin tafadhal. Barakallahu fiik. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana di jalan tersebut dia gunakan untuk mempelajari ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan baginya untuk apa? Meniti jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan ketika beliau mengutarakan hadis ini, perhatikan, inna hadzal hadis yubayyin anna talab al-ilmi min asbabi dukhulil jannah wan najati minan nar. Kata beliau, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i adalah salah satu sebab untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu sebab mendapatkan keselamatan dari api neraka. Kaum muslimin, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Apabila kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan adab-adab kita dalam belajar. Adab-adab kita bersama guru kita.
Karena itu para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu. Sangat banyak kitab-kitab yang membicarakan, yang menjelaskan bagaimana adab seorang penuntut ilmu ketika dia belajar. Salah satu kitab yang bagus untuk kita baca sebagai seorang talibul ilmi yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi al-Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Jama'ah Al-Kinani yang hidup di abad ke-7. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi al-Alim wal Muta'allim. Beliau perhatikan banyak menyebutkan adab di kitab beliau, mulai dari adab seorang santri, seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri, adab seorang santri dengan ustadznya, adab seorang santri dengan gurunya, dengan temannya, sampai adab seorang santri dengan kitabnya. Beliau tuliskan, ya, karena itu sangat bagus untuk kita baca. Di antara adab yang beliau tulis ketika beliau membahas tentang adab seorang talibul ilmi, seorang santri terhadap dirinya sendiri, beliau mengatakan an yutahhira qalbahu min kulli gishin wa danas. Perhatikan, kalau di majelisnya Abdurrahman Al-Mahdi tidak ada santri murid-murid beliau yang jangankan senyum, ya, ketika mereka membolak-balikkan kertas saja sangat hati-hati. Jangankan tertawa, mau apa namanya, nyerut pensil aja gak ada yang berani, senyum gak ada yang berani. Kalau ternyata beliau melihat ada santri, ada murid yang tidak memperhatikan atau sibuk dengan pensilnya, beliau ambil sendalnya keluar. Ya, mungkin kalau sekarang pusatnya keluar, santrinya senang, ya kan? Karena dengan itulah, dengan cara itulah beliau melahirkan ulama-ulama besar. Ya, dengan disiplin santri-santri beliau menjadi ulama-ulama yang besar. Baik, kita kembali. Adab yang pertama yang bisa kita bahas atau yang kita baca pada kesempatan yang baik ini adalah beliau mengatakan an yutahhira qalbahu min kulli gishin wa danas. Seorang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari al-gish. Amal al-gish, kecurangan, kebohongan, ketidakjujuran. Wadanasin, dan dari segala kotoran hati, seperti hasad, ujub, bangga dengan dirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Limada, kenapa seorang penuntut ilmu sebelum ia belajar, sebelum dia belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, ia harus membersihkan hatinya dari segala penyakit hati. Kenapa kita harus membersihkan hati kita dari segala bentuk kotoran hati sebelum kita belajar? Kata beliau, agar ilmu yang ia dapatkan, perhatikan, agar ilmu yang antum dengarkan diterima oleh hati antum. Kemudian Ibnu Jama'ah juga menukil apa yang dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, salah satu ulama yang terkenal dengan suhudnya. Ia berkata, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram bagi cahaya ilmu untuk masuk ke hati
yang ada di dalamnya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau, menurut Abdullah At-Tusturi atau Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kalau di dalam hati kita masih ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu atau nasihat yang kita dengarkan dari guru-guru kita itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Haram, kata beliau. Karena ilmu dan nasihat itu tidak masuk ke dalam hati kita, maka seperti kita katakan tadi, tidak mungkin ilmu tersebut, nasihat tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi semakin bersih hati kita, semakin suci hati kita dari hal-hal yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat yang kita akan dapatkan dari belajar kita, nasihat yang kita dengarkan dari guru-guru kita, itu akan semakin besar. Semakin besar atau semakin bersih hati kita, maka manfaat yang kita akan dapatkan semakin besar. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, besar dan kecilnya manfaat yang didapatkan oleh kita sebagai santri, sebagai penuntut ilmu dalam belajar, dari ilmu yang kita pelajari itu bergantung dengan bersih atau tidaknya hati kita. Jadi semakin bersih hati antum, maka ilmu pelajaran yang antum pelajari akan semakin merasakan manfaatnya. Karena itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika beliau mensyarah adab ini, beliau mengatakan, wa'lamu anal insana la yudrikul ilma bi quwwati hifdhihi. Ketahuilah para santri-santri sekalian, bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan ilmu dengan kekuatan hafalan. Bagi antum yang merasa hari ini hafalannya kuat, antum jangan bangga. Karena kata beliau, ilmu tidak didapatkan karena kuatnya hafalan. Wala jaudati fahmi, bukan juga karena pemahaman yang hebat. Ilmu tidak didapatkan karena kuatnya hafalan kita, karena bagusnya pemahaman kita. Wala kathrati malihi, dan juga bukan karena banyaknya harta kita. Perhatikan, ilmu tidak didapat karena banyaknya harta. Bagi antum yang punya dana unlimited, ya, jangan bangga, karena dana antum, uang antum yang banyak itu tidak akan menjadikan antum orang yang pintar, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau juga mengatakan wala ta'assur ahli bait ini, dan juga bukan karena pengaruh orang tua antum, bukan karena pengaruh keluarga antum. Jadi semua tadi yang kita sebutkan tidak memberikan manfaat, tidak bisa kita jadikan sebagai modal utama dalam belajar. Akan tapi kata beliau, wa inna ma yudrikuhu bi taharati qalbihi. Akan tetapi seorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena sucinya hati dia, karena bersihnya hatinya, baru dia akan mendapatkan ilmu. Jadi orang yang memiliki atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan karena kuatnya hafalan dia, bukan juga karena hebatnya pemahaman dia, bukan pula karena kayanya dia, bukan. Tetapi seseorang akan mendapatkan ilmu kalau hatinya bersih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan perhatikan, yang tahu apakah hati kita ini bersih apa enggak,
Sudah suci dari segala penyakit hati apa enggak? Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing kita, antum sendiri. Ya. Karena itu kalau misalnya ternyata ada penyakit-penyakit hati, suka dipuji, senang dihormati, bangga dengan dirinya, maka segera untuk dibersihkan, segera untuk dihilangkan, supaya ilmu yang kita pelajari, nasihat yang kita dengarkan itu memberikan manfaat kepada kita. Kemudian yang kedua, husnul niyyah fi talabi al-ilmi. Ada yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya seorang penuntut ilmu memperbagus niatnya dalam belajar. Perhatikan, seorang akan dikatakan ia telah memiliki niat yang baik ketika dia belajar atau ketika dia datang ke pesantren, kalau dia berniat menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Jadi kalau kemarin ketika datang ke pesantren, niatnya supaya kebodohan yang ada pada diri antum itu hilang, maka sudah betul. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Pertama, niatnya atau niat yang benar dalam belajar yang pertama adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, berniat untuk menjaga ilmu syar'i itu sendiri supaya tidak hilang. Kalau misalnya antum berniat saya belajar ilmu syar'i supaya ilmu syar'i ini tidak hilang, maka itu sudah betul. Dan yang keempat, berniat untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Setelah kita tahu ilmunya, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau empat niat ini antum sudah niatkan, maka niat antum sudah bagus. Dan ingat, hendaknya kita senantiasa mengingat ancaman Rasulullah SAW kepada orang yang belajar ilmu agama, ilmu syar'i, tapi bukan karena niat tadi. Dia belajar ilmu syar'i supaya mendapat kedudukan, supaya mendapat jabatan, supaya kalau dia kemana-mana dihormati oleh orang lain. Kalau niatnya seperti ini, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'urfal jannah yawmal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ketika dia mempelajari ilmu tersebut harus karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mempelajarinya agar mendapatkan sesuatu daripada ke dunia, maka nanti pada hari kiamat dia tidak akan dapat mencium baunya surga. Ini ancaman yang harus kita selalu ingat dalam belajar kita dimanapun, tidak hanya di pesantren ini. Jika nanti antum kuliah di Saudi, di Mesir misalnya, maka ancaman atau peringatan dari Nabi SAW ini agar selalu kita ingat, supaya hati kita terus berada di atas keikhlasan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin adab yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kata beliau, an yuqassima awqata laylihi wa naharihi.
Jangan sampai waktunya habis dia gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan ini Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala memberikan tips, triks ya, dalam membagi waktu belajar kita. Jadi kalau antum ingin sukses, ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar antum, maka kita harus membagi waktu kita. Kapan kita menghafal, kapan kita menyalin, mencatat, termasuk kapan kita waktu kita untuk membaca. Harus dijadwalkan. Karena itu para ulama kita telah memberikan atau menawarkan berbagai tips ya, berbagai triks dalam membagi waktu kita, dengan harapan kita bisa meniru apa yang mereka berikan. Beliau mengatakan, wa ajwadu al-awqat lil hifdhi al-ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur, sebelum fajar, sebelum subuh. Waktu yang paling bagus, nah ini bisa antum amalkan, antum bisa coba nih, ya. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur. Wal kitabi wasatin nahar, dan untuk nulis, menyalin pelajaran, waktu yang paling bagus adalah di siang hari. Walil mutala'ati wal mudzakarah al-lail. Adapun mutala'ah, membaca, atau mudzakarah, diskusi, maka waktu yang bagus menurut beliau adalah di malam hari. Ini tawaran beliau. Boleh antum terima, juga boleh tidak. Kenapa? Karena setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Tidak semua orang cara belajarnya sama. Adapun menurut Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa waktu yang paling baik untuk menghafal sama di waktu sahur, kemudian di siang hari dan saat sore hari. Beliau juga mengatakan, wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahar. Menghafal di malam hari itu lebih bermanfaat daripada menghafal di siang hari. Menurut Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, menghafal di malam hari itu lebih bagus daripada siang hari. Wa waqtul ju'i anfa'u min waqti syibah atau syabah. Dan menghafal di waktu lapar itu lebih bagus daripada menghafal di waktu kenyang. Menghafal ketika antum lapar, ketika puasa, itu lebih bagus daripada menghafal di kapan? Saat antum kenyang, baru balik dari dapur, kemudian mau menghafal, insya Allah nggak akan bisa, ya. Apalagi kalau makannya banyak, insya Allah akan sulit menghafalnya. Tapi kalau ketika antum lapar, kemudian antum fokus, insya Allah Taala antum akan lebih cepat hafal. Ini terbukti, ya. Ini tips daripada Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Berapa menit? Isya. Tidak. Baik. Sebenarnya ada satu lagi yang saya rasa amat penting untuk kita ketahui, tapi berhubung waktu sepertinya sudah bentar lagi akan ada. Atau singkat saja ya. Singkat saja yang keempat. Adab yang harus kita ketahui dan untuk segera kita usahakan untuk amalkan adalah an yasbira
ala jahwatin tasduru min syairihi aw su'il khuluqin. Kata beliau, hendaknya seorang talibul ilmi, seorang santri bersabar. Kapan? Ketika dia mendapatkan sikap yang tidak bagus dari gurunya. Ketika antum mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari guru antum, kata beliau, bersabarlah. Kenapa? Karena ustaz-ustaz kita, guru-guru antum manusia biasa, bukan malaikat. Kalau manusia biasa bisa marah, maka guru-guru juga bisa marah. Nah, ketika antum mendapatkan perlakuan yang tidak bagus, entah itu sebabnya antum atau orang lain misalnya, maka kata beliau antum harus bersabar. Kemudian di sini saya ambil sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menceritakan Al-A'mash yang punya dua murid. Kata beliau, annahu kana yahtalifu ilaihi rajulan. Kepada A'mash datang dua orang. Ahaduhuma min sya'nihi al-hadits. Salah satu di antara dua orang ini belajar hadis. Wal akhar laisa min sya'nihi al-hadits. Yang satu bukan belajar hadis. Faghadiba yawman 'ala alladhi min sya'nihi talab al-hadits. Kemudian satu hari beliau marah ke murid beliau yang belajar hadis. Satu hari Imam A'mash memarahi santri beliau yang belajar hadis. Faqala lahu al-akhar, salah satu temannya tadi berkata, "Lau annahu ghadiba 'alayya kama ghadiba 'alaika lama waqtu ilayhi." Kata temannya tadi yang tidak dimarahin, kalau sekiranya saya yang dimarahin seperti itu, dimarahin tadi, aku enggak akan datang lagi. Aku enggak akan belajar lagi kepada beliau. Fasami'ahu al-A'mash. Ternyata Imam A'mash mendengar ucapan sahabatnya tadi. Apa kata Al-Imam A'mash ketika itu? Faqal idan yakunu Ahmad mithluk. Kalau begitu berarti dia bodoh seperti kamu. Idza taraka ma yanfa'uhu li su'i khuluqi. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuknya karena buruknya akhlakku, kata Imam A'mash. Kalau dia tidak mau datang lagi karena saya marahin tadi, berarti dia bodoh seperti kamu. Ya, intinya ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan dari guru kita, maka kita bersabar. Baik, saya rasa ini yang bisa kita baca pada kesempatan yang begini. Soal yang terakhir, hadiahnya minyak wangi. Siapa yang menyebutkan adab-adab yang